Halo semuanya, selamat datang channel Auto Driver Kia Sonet. SUV terbaru dari Kia yang mengejutkan pasar karena fiturnya luar biasa dengan harga yang sangat terjangkau. Mobil ini dijual dalam 6 varian yang harganya dari 193 juta rupiah sampai yang termahal ini yang seperti mobil tes kami adalah 289 juta rupiah. Artinya menempatkan mobil ini harganya mirip dengan Toyota Rush, Daihatsu Terios, Honda BR-V, Mitsubishi Xpander, Xpander Cross, dan juga DFSK Glory 560. Tapi ini mobil adalah SUV murni, bukan MPV yang dijadikan SUV. Jadi mestinya memiliki keunggulan di beberapa sektor dan hanya dalam waktu hitungan jam setelah launching mobil ini kami sudah mendapatkan akses dan kami sudah dipinjamkan dan bisa mengetesnya dalam jangka yang panjang untuk lebih mengetahui bagaimana rasa berkendaranya, performanya, apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari mobil ini. Kalau untuk first impression yang detail mengenai mobil ini kami sudah buatkan videonya, Anda bisa klik link di atas. Tapi di sini akan lebih berkonsentrasi mengenai bagaimana performa mobil ini ketika dijalankan. Sekilas mengenai desain eksteriornya, terlihat mobil ini benar-benar seperti identitasnya, yaitu adalah sebuah subcompact SUV. Jadi bentuknya itu gagah, kemudian ada modernnya dan ada cute-nya juga, terutama di lampu belakang. Lampu depan ini sudah LED untuk tipe tertinggi seperti ini, dan secara keseluruhan bentuknya proporsional. Kalau di negara lain, kita adalah negara kedua, di India, negara pertama yang memiliki mobil ini, panjang mobil ini tidak sampai 4 meter, tapi karena ditambahkan ornamen di bumper belakang yang membuatnya lebih gagah, panjang mobil ini menjadi 4,12 meter yang mana itu masih kompak sekali. Secara umum desainnya kami suka, ada dua hal saja yang agak mengganjal, yaitu di sini ya secara desain kami agak mengganjal desain yang ini, tapi ya selera orang berbeda-beda dan peleknya kurang besar sedikit. Ini adalah 16 inci walaupun peleknya keren, mungkin kalau di 17 atau 18 inci akan lebih garang lagi, tapi ya bentuk peleknya sudah cukup menarik. Tapi secara keseluruhan mobil ini memberikan bentuk yang segar dengan desain Tiger Nose di depan dan memberikan nuansa gagah khas SUV, karena ini yang membedakan dibanding kompetitor di kelasnya yang memang berbasis MPV. Anda bisa lihat belakangnya ini cute dan modern, dan di tengah ini bukan lampu tapi reflektor, jadi bisa menyala juga dari sorotan lampu di belakang, dan bentuk lampunya itu sipit. Kemudian antena juga sudah shark fin, dan ini ada roof rail, walaupun ini hanya hiasan ya, bukan untuk dimuati, tapi menambah kesan gagah. Sayangnya di belakang ini walaupun ada wiper, tapi dia tidak dilengkapi dengan defogger di sini. Bukan karena Kia Indonesia tidak mau memasukkan, karena memang dari negara asalnya memang tidak tersedia dengan defogger, tapi untungnya ada wiper belakang. Namun kalau urusan mengangkut barang ini luar biasa, karena bagasinya dalam kondisi jok tegak saja ini sudah bisa menampung 392 liter, dan di bawah sini masih ada ban serep yang full size. Kemudian kalau Anda kurang besar, tentu saja Anda bisa melipat bangku belakang, tapi memang pelipatan bangku belakang ini tidak bisa split 60-40, jadi harus 100% dilipat. Jadi Anda untuk membukanya itu harus dua tangan atau harus dua orang, dan dia tidak begitu rata, tapi minimal Anda bisa memperbesar kapasitas bagasinya, apalagi tanpa perlu kursi dilipat, kapasitas bagasinya juga sudah sangat memuaskan. Sebelum kita mulai berjalan, kita bahas sedikit dulu tentang mesinnya, karena ini unik. Mobil ini sejatinya hanya tersedia dalam pilihan mesin 1000 cc turbo, 1200 cc bensin, dan 1500 cc diesel. Tapi khusus untuk Indonesia dipasangkan mesin 1500 cc bensin 4 silinder dengan tenaga 115 HP dan torsi 144 Nm yang menyalurkan tenaganya ke dua roda depan lewat transmisi. Sebenarnya ini transmisi CVT, tapi Kia menyebutnya IVT, Intelligent Variable Transmission, karena menurut mereka CVT yang ini sudah lebih pintar, dan bahkan di beberapa keadaan itu bisa menyerupai transmisi otomatis konvensional, sehingga lebih natural dan lebih nikmat untuk digunakan. Tapi nanti akan kita
coba apakah klaim tersebut benar. Kemudian selain transmisi IVT ini, Kia Sonet juga tersedia dalam varian transmisi manual untuk beberapa variannya, dan transmisi manualnya bukan 5 speed tapi 6 speed. Nah, cuman ini kalau Anda lihat di bagian mesin memang belum ada peredam suara. Sekilas untuk duduk belakangnya, legroomnya sangat memadai. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan masih ada tersisa hampir 10 cm legroom, dan di bawah juga wah, space-nya besar sekali untuk menselonjorkan kaki. Headroom juga sangat memadai, dan yang paling menyenangkan adalah lantai mobil ini rendah sehingga paha Anda itu tersangga dengan baik, dan mobil ini belum tersedia dalam varian all-wheel drive sehingga itu membawa dampak. Channel ini juga tidak terlalu tinggi, jadi untuk duduk di tengah juga masih sangat memadai. Kemudian joknya juga empuk dan ada ventilasi AC 2 buah dan 1 buah USB slot. Terus ada sunroof di depan, ini menambah aura terang dan aura lega di dalam kabin, serta ada sebuah sandaran tangan juga yang proper. Jadi ini secara mengejutkan sangat nyaman untuk duduk di belakangnya. Oh ya, ada satu lagi. Kalau kita mau melipat bangku, itu kan biasanya seatbelt itu suka kejepit kalau kita mengembalikan bangkunya. Nah, ini Kia punya solusinya, dia ada satu slot di sini untuk kita masukkan seatbelt supaya ketika kita melipat bangku ini tidak terjepit. Hal simple tapi belum pernah saya lihat ada di mobil lain. Kita lihat depannya sekarang. Kalau Anda masuk ke kabinnya pertama kali, Anda akan menyangka bahwa ini terasa seperti SUV di atas 300 juta rupiah. Instrumennya bentuknya atraktif dengan perpaduan antara analog dan digital. Kemudian ketika kita nyalakan mesin juga, mesinnya ini terasa halus. Dan ada sejumlah hal, fitur-fitur spesial di mobil ini yang mungkin Anda tidak menyangka bisa mendapatkan di sebuah SUV murni di bawah 300 juta rupiah. Cruise control sudah standar, kemudian MID yang lengkap dengan tire pressure monitoring system juga sudah standar. Kemudian ada pengatur audio di sini, ada stability control, kemudian USB slot ada 2 buah, dan yang paling menarik adalah ada wireless charging. Dan kalau Anda memiliki Android atau Apple, maka sistemnya ini juga sudah bisa, sistem multimedia ini sudah bisa Apple CarPlay atau Android Auto, dan semuanya itu tergabung dalam satu tempat yang memanjang dari kanan sampai ke kiri. Ini mungkin terinspirasi dari Mercedes-Benz ya, seperti ini, tapi jadi menimbulkan aura yang lebih modern dan berbeda di kabin. AC sudah digital juga, tapi semuanya masih dengan tombol-tombol fisik yang mudah untuk dioperasikan. Kemudian sudah ada pendingin kursi kiri dan kanan, dan mode berkendara itu juga ada 6. Di drive itu untuk di aspal ada 3, untuk mode tractionnya juga ada 3. Rem tangan masih manual memang, tapi pedal sudah aluminium. Kemudian ini juga joknya sudah kulit, dan ini ventilated ya joknya karena dia ada pendinginnya. Kemudian jahitannya berwarna merah dengan kulit berwarna hitam. Di tuas transmisinya juga seperti ini. Jadi ini mobil terasa modern. Sayang, mobil ini belum dilengkapi dengan telescopic steering. Jadi hanya bisa tilt. Jadi tidak akan ergonomis untuk semua orang. Kalau untuk saya, oke, cukup ergonomis. Tapi kalau bisa lebih mundur sedikit, itu akan sangat ergonomis untuk saya. Tapi ya sayangnya karena tidak ada pengaturan ini, jadi tidak se-fleksibel kalau misalnya ada pengaturan teleskopik. Tapi secara umum kabinnya menyenangkan. Namun ketika kami sudah berada di luar seperti ini, memang visibilitas ke depan itu tidak terlalu lega, karena memang dashboardnya ini agak tinggi. Di atas ini, di atas panel ini itu masih ada tampilan dashboard lagi yang lebih tinggi. Jadi kalau mau melihat ke ujung mobil mungkin Anda harus naik seperti ini. Tidak terlalu luas visibilitas ke depannya, tapi ke samping dan ke belakang tidak ada masalah sama sekali. Dan mobil ini juga punya tempat penyimpanan yang lumayan banyak. Sekarang langsung kita berjalan untuk melihat bagaimana karakter mobil ini ketika dijalankan.
Satu yang paling menarik dari fitur penggerak Sonet adalah transmisi CVT-nya yang disebut mereka sebagai IVT atau Intelligent Variable Transmission. Perbedaannya memang langsung terasa. Ya, walaupun mereka bilangnya IVT, sebenarnya ini tetap CVT, tapi CVT yang lebih pinter, karena CVT itu kan sebenarnya rasio dari pulinya itu bisa diatur oleh komputer, dan pengaturan komputernya ini yang menyenangkan. Sebagai contoh begini, kalau misalnya kita lagi jalan pelan, kita lagi santai, dia seperti CVT biasa, benar-benar halus tanpa ada rasa perpindahan gigi, itu nggak ada. Tapi begitu pedal gas kita injek sampai 40% lebih, nah dia RPM-nya langsung naik, mobil berakselerasi, dan kemudian dia melakukan seolah-olah perpindahan gigi, sehingga terasa lebih natural, terasa lebih sporty. Dan itu Anda tidak perlu pakai sport mode, Anda cukup pakai normal mode saja, dan yang penting dia membaca pedal gas Anda. Jadi transmisi ini mengerti Anda sedang ingin yang seperti apa perpindahan giginya, yang santai seperti CVT atau yang lebih sporty, karena dia ketika berpindah gigi itu juga perpindahannya itu dekat close ratio, karena dia disimulasikan memiliki 8 speed. Iya, jadi ini transmisi CVT yang paling menyenangkan yang pernah saya coba. Transmisi yang pintar ini juga membuat Sonet berakselerasi cukup sigap. 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 11,0 detik. Hasil pengetesan kami sendiri di Indonesia. Tepatnya kami mengetes di sirkuit Sentul yang aspalnya sudah bagus. 11,0 adalah angka yang sangat bagus, mengingat ini adalah SUV 1500 cc dengan harga di bawah 300 juta rupiah. Dan kalau dibandingkan dengan rivalnya, kita anggap misalnya rivalnya Honda BR-V yang tenaganya dekat ke 120 HP, tenaga terbesar di kelasnya. Tapi karena transmisi CVT-nya itu transmisi CVT normal ya, tidak ada mode yang seperti berpindah gigi itu, dia mencatat 0 sampai 100 km per jam dalam 12,2 detik. Artinya mobil ini 1,2 detik lebih bagus dibandingkan Honda BR-V, dan Honda BR-V adalah yang paling powerful di kelasnya. Kalau dibandingkan dengan Xpander Cross gitu ya, mereka bermain di 13 detikan. Begitu juga dengan Avanza, DFSK Glory 560 juga berada di bawah ini. Jadi ini adalah mesin yang paling responsif di kelasnya. Jadi Anda tidak perlu khawatir mengenai karakter dan tenaga dari mesin ini. Tapi yang lebih impresif lagi adalah konsumsi BBM-nya. Bentuknya paling tinggi, kemudian mesinnya juga bertenaga. Kami tidak menyangka akan mendapatkan hasil konsumsi bahan bakar yang impresif juga. Tapi ternyata mobil ini impresif. Di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam saja, mobil ini masih berada di 13,5 km per liter untuk konsumsi BBM-nya. Itu karena pengaruh CVT yang menjaga RPM tetap rendah. Kemudian di tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, kami mendapatkan hasil 20,7 km per liter. Bahkan kalau Anda lebih pelan dari 90, Anda bisa mendapatkan 121, 122 dengan mudahnya dengan mobil ini. Ini artinya mesin yang digunakan sangat baik, mesin yang hanya untuk pasar Indonesia ini sangat baik, akselerasinya terkuat, dan konsumsi bahan bakarnya juga terbaik di kelasnya. Dalam hal handling dan kenyamanan, Sonet juga terbilang baik. Tapi bukan yang luar biasa nyaman ya. Kenyataannya kalau Anda rasakan mobil ini sebenarnya suspensinya lebih cenderung ke arah keras, terutama untuk jalan yang bergelombang kecil-kecil. Nah, itu terasa getaran kecil-kecil dari jalan. Jadi kalau Anda iseng dari rumah ke kantor, Anda bisa menghitung berapa ketidakrataan di jalan. Tapi uniknya begitu di jalan yang bergelombang besar atau polisi tidur, mobil ini cukup lunak. Dan bantingannya karakternya juga cukup dewasa, tidak memantul, dan memberi kemantapan ketika kita berada di kecepatan tinggi. Untuk handling sendiri, memang dia masih ada limbung. Jadi bukan yang benar-benar sigap, dia ada limbungnya tapi masih dalam batas toleransi. Oke, suspensi dari mobil ini, tapi kalau ditanya
lebih ke arah keras atau lebih ke arah empuk? Karena sebagian besar jalanan kita rata, pasti akan terasa sedikit keras. Tapi kalau Anda sering melewati polisi tidur, maka ini terasa cukup lunak. Jadi seperti itu karakter suspensinya. Sekarang saatnya melihat beberapa kelemahan yang dimiliki oleh mobil ini. Kelemahan pertama adalah seperti tadi saya bilang, tidak ada defogger. Defogger itu fungsinya bukan hanya untuk menghilangkan embun, tapi mobil itu terlihat lebih proper kalau misalnya ada defoggernya. Tapi ya memang belum ada di mobil ini. Kemudian yang kedua, pelipatan bangkunya belum bisa 50-50, belum bisa split atau 60-40. Benar-benar harus 100% bangku belakang itu dilipat, dan proses pelipatannya itu agak ribet kalau untuk satu orang, karena harus tuas sebelah kiri dan tuas sebelah kanan yang ditarik. Kemudian tuas AC-nya, ini AC-nya canggih. Dia climate control dengan fungsi auto, tapi tombol-tombolnya ini nggak senada dengan tombol lainnya seperti tombol di setir, dan bentuk tombol AC ini mengingatkan kita akan mobil 90s karena desainnya 90s sekali ini. Dan tadinya ada satu kelemahan lagi yang saya pikir itu adalah kelemahan, yaitu visibilitas depan seperti tadi saya bilang, tapi ternyata begitu kita di jalan nggak terasa terlalu mengganggu, dan malah wiper itu sebagian besar tuh tersembunyi oleh dashboard tersebut dan membuat tampilan jadi lebih rapi ke depannya. Tapi ya itu yang tadi aja yang mungkin agak sedikit mengganggu di mobil ini. Tapi di sisi lain, Sonet juga memiliki banyak kelebihan. Yang pertama jelas fiturnya yang luar biasa. Anda tahu bahwa mobil ini tersedia dalam banyak varian, kalau tidak salah ada 6 varian, dan antara yang termurah dan termahal itu selisihnya hampir 100 juta rupiah. Yang termurah itu bahkan 190 jutaan rupiah, dan yang termahal ini 289 juta rupiah. Artinya Anda bisa bayangkan dengan selisih hampir 100 juta rupiah itu apa saja yang Anda dapatkan di mobil ini. Ada wireless charging, ada Apple CarPlay, ada sunroof, kemudian ada auto light, kemudian ada cruise control, kemudian fitur-fitur lainnya itu banyak sekali di mobil ini, sehingga Anda tidak akan merasa kekurangan fitur di mobil ini. Kemudian yang kedua yang menyenangkan dari mobil ini itu adalah kita kalau misalnya mau berpindah jalur kan biasa pakai triple turn signal lamp, jadi yang berkedip 3 kali ketika kita pindah jalur. Kadang-kadang di Indonesia 3 kali itu nggak cukup, dan mobil ini menyediakan ada 1 kali, 3 kali, 5 kali, sampai 7 kali. Itu detail kecil yang menyenangkan. Kemudian mobil ini juga punya ambience light yang dia bisa menyesuaikan mood kita. Jadi kita pilih moodnya itu apa, dan dia akan menyesuaikan dengan musiknya dan mood yang kita pilih. Membuat keceriaan di dalam kabin. Hal kecil gimmick yang juga tidak ada di mobil lain yang pernah kami tes. Kemudian audionya juga ini kualitasnya baik, sudah dari Bose. Dan satu lagi hal kecil juga, klaksonnya walaupun harga di bawah 300 juta rupiah, tapi klaksonnya berwibawa bunyinya. 2 dia, bukan cuma 1. Secara overall, kami rasa Kia benar-benar memberikan standar baru pada SUV di bawah 300 juta rupiah. Modelnya menarik, fitur berlimpah, konsumsi BBM hemat, dan konektivitas terkini membuat Sonet jelas salah satu yang terbaik di rentang harga tersebut. Dan jangan lupa, di kelasnya tidak banyak yang seperti Sonet, yaitu SUV murni. Jadi walaupun dia tidak bisa mengangkut 7 penumpang atau kepraktisan seperti MPV, tapi rasa berkendaranya lebih solid, kemudian fleksibel ke segala medan, serta lebih terasa maskulin di jalan. Bagi Anda yang tidak membutuhkan kapasitas 7 orang dan lebih sering bepergian sendiri, maka Kia Sonet ini memiliki posisi yang sangat menarik dengan harga di bawah 300 juta rupiah, karena dia fiturnya modern, dibawa sendirinya juga enak, kemudian juga dia memiliki
bentuk yang lebih personal, lebih cute, lebih modern. Dan ini lebih cocok untuk Anda yang sering berkendara sendiri atau mungkin memiliki keluarga yang tidak terlalu besar. Dan kami sangat senang sekali Kia memasukkan sebuah SUV murni di rentang harga yang rendah itu. Jadi begitulah hasil review kami terhadap Kia Sonet ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.